Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sam Visio yang pastinya membahas tentang seputar informasi kesehatan, terutama latihan fisik. Jadi setelah video tentang Bell's palsy kemarin saya upload kurang lebih 5 bulan yang lalu, banyak dari teman-teman yang menanyakan atau konsultasi terkait kondisi dari teman-teman masing-masing. Ada yang nanya bagaimana dengan kondisi seperti ini, apakah bisa balik lagi, atau banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu saya jelaskan di sini ya. Oke, jadi untuk kondisi Bell's palsy ini sendiri, kita perlu memahami bahwa ada grade-grade dari kondisi ini ya. Jadi ada yang kondisinya mungkin tidak terlalu parah, terus kemudian dia bisa balik secara sempurna lagi. Kemudian juga ada yang kondisinya sudah lumayan parah dan otomatis yang kembali mungkin hanya sebagian atau bahkan nggak bisa sama sekali. Nah, kemudian itulah yang akan menjadi salah satu alasan kenapa bisa setiap dari orang itu berbeda-beda untuk masa pemulihannya sendiri. Selain dari faktor lain, contoh misalkan gaya hidup, terus kayak dari riwayat penyakit lain, contoh misalkan hipertensi, diabetes, dan lainnya. Dan juga dari bagaimana treatmentnya teman-teman sendiri. Oke, baiklah. Jadi saya akan menjelaskan beberapa grade dari kondisi wajah ini sendiri supaya nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi yang teman-teman rasakan ya. Yang pertama yaitu grade 1. Grade 1 ini masih dalam kategori normal, jadi tidak ada keluhan yang terjadi pada wajah teman-teman. Kemudian di grade 2 ada masalah ringan. Nah, masalah ringan di sini sudah mencakup kelemahan tapi masih dilihat dari jarak dekat. Nah, untuk matanya sendiri itu dapat menutup dengan usaha minimal. Kemudian mulut sedikit asimetris. Nah, kemudian lanjut di grade 3. Nah, di grade 3 ini sudah terjadi gangguan atau masalah yang sedang, yang dimana kondisinya sendiri sudah terjadi kelemahan, tetapi wajah masih belum asimetris atau masih seimbang antara kiri dan kanan. Kemudian mata sudah dapat menutup dengan usaha, jadi kayak kita harus agak sedikit memaksa baru bisa ketutup matanya, dan mulut pun sedikit ada kelemahan. Kemudian di grade 4 yaitu setengah berat ya, jadi belum berat banget tapi kayak sudah mau mengarah ke gangguan yang berat. Nah, di sini kelemahan nampak dan wajah tuh sudah asimetris, jadi udah ada ketidakseimbangan antara dua wajah kita, kiri dan kanan. Kemudian mata itu tidak dapat menutup dengan sempurna, jadi kayak masih kelihatan mata putihnya. Kemudian mulut pun asimetris dengan usaha yang maksimal. Jadi ketika kita ngomong itu dia sudah monyong ya, monyong ke kiri atau ke kanan. Terus masuk ke grade 5. Nah, di grade 5 ini gangguannya sudah gangguan berat ya, atau masalahnya sudah berat. Nah, di sini hanya sedikit gerakan yang nampak dengan kasat mata. Terus mata pun tidak dapat menutup dengan sempurna, sama seperti yang tadi, masih kelihatan mata putihnya, dan mulut sudah asimetris dengan gerakan yang sedikit. Jadi kayak kita ngomong gerakin dikit aja tuh dia udah langsung kelihatan monyong sebelah bibir atau mulutnya. Nah, kemudian di grade yang ke-6 itu sudah gangguan yang berat dan juga sudah terjadi kelumpuhan total di wajah, sama sekali nggak ada gerakan. Jadi wajahnya benar-benar udah merot sebelah ya, karena sudah nggak bisa mempertahankan kekuatan atau mempertahankan otot di sebelahnya, sehingga dia akan ketarik oleh wajah yang kuat. Nah, baiklah, jadi setelah teman-teman mengetahui kondisi teman-teman sudah di grade berapa, nanti bisa mengikuti latihan yang saya contohkan sesuai dengan kondisi teman-teman masing-masing. Oke, simak videonya setelah ini. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari alis yang pertama. Untuk kondisi grade yang masih sangat lemah, itu teman-teman bisa bantu pakai jarinya ya untuk naikin ke atas dulu. Jadi bantu alisnya naikin ke atas dengan jari teman-teman, dan yang sebelahnya juga harus ikut aktif ya untuk bantu stimulasi temannya agar bisa naik sama-sama. Oke.
Ulangin sesering mungkin, bisa 10-15 kali tiap satu gerakan. Jadi dibantu stimulasi seperti ini. Untuk teman-teman yang sudah memiliki kekuatan tapi belum kuat banget untuk naik ke atas, itu tetap dengan latihan biasa atau bisa kasih tahanan. Jadi karena dia sudah punya kekuatan atau basic kekuatan, jadi kita bantu tahan dia, ngasih beban. Nanti kita dorong ke atas lawan jari kita yang nahan ini. Tujuannya adalah ketika kita ngasih beban, nah nanti dia akan bekerja 2 kali lipat. Jadi akan berusaha untuk melawan tahanan tersebut, sehingga nanti kekuatan ototnya akan tambah naik gitu. Jadi caranya gini, tahan, angkat, tahan, angkat, tahan, angkat. Jadi seperti itu ya. Ulangin 10-15 kali ya. Nah kemudian untuk teknik yang kedua masih di alis, tapi alisnya dikerutin ke dalam gini, dikerutin ke dalam. Nah untuk yang belum keluar kekuatannya, bisa stimulasi dulu dengan bantuan jari juga ke dalam seperti ini. Oke, jari kita yang bantu dorong. Ulangin 10-15 kali. Terus kalau buat teman-teman yang sudah keluar kekuatannya, bisa secara mandiri. Kalau untuk teman-teman yang sudah basic kekuatannya lumayan, bisa dengan tahanan juga. Tahan di sini, terus kerutin ke dalam. Jadi suruh alisnya itu lawan tahanannya. Nah ini juga nanti akan membuat dia lebih kuat, karena ada tahanan yang dikasih, jadi dia akan terlatih untuk melawan bebannya. Oke, kemudian selanjutnya buka tutup mata. Nah, jadi tutup, terus buka, tutup, buka. Nah, untuk yang belum kuat tutupnya, nah ini bantu dulu. Tutup, bantu dulu pakai jari kita sendiri. Bantu tutup. Lagi, atau bisa ditarik dikit biar dia lebih gampang. Nah seperti itu ya. Ulangin, terus bukanya yang lebar, yang lebar. Nah, tapi kalau sudah punya basic kekuatan dan ingin memperkuat lagi, jadi kita harus kasih tahanan. Saat tadi mau menutup, kita buka dulu matanya, terus tekan. Nah ini akan membuat ototnya menjadi lebih kuat karena dikasih tahanan. Sama halnya pas dia buka, jadi kita tahan, buka. Nah tahan, buka, tahan, buka. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya yaitu di bibir ya. Di bibir ini kalau belum keluar kekuatannya saat kita mau senyum, jadi coba senyum seperti ini, buka mulut. Kalau dia belum keluar di sini, maka harus dibantu dulu. Tetapi kalau sudah punya kekuatan, nah di sini kita justru kasih tahanan. Nah, ini akan ngebantu untuk ototnya lebih kuat ke arah sini. Jadi kita kasih tahanan. Nah, baru selanjutnya kita latih dengan huruf A, I, U, E, O. Nah, jadi supaya melatih simetris antara mulut kiri dan kanan. Jadi bisa dibantu, misal A, 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 gitu ya. Terus I, nah ini harus simetris, I, terus U, U, E, O, O. Jadi seperti itu ya.
Jadi kalau misalkan kita belajar senyum, caranya seperti ini. Senyum pelan-pelan. Jadi jangan langsung tarik gitu. Biasanya dia akan ketarik sebelah sana kalau misalkan kita buru-buru. Jadi pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan aja biar rasakan tarikan juga di sebelahnya gitu. Jadi supaya dia nanti akan simetris larinya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa nambah dengan latihan kumur. Ini nanti bisa juga dijadiin acuan bahwa kekuatan dari mulut teman-teman itu ada perubahan atau tidak. Jadi misalkan hari ini kita coba kumur dan ternyata masih tumpah, dan besok kita coba lagi, mungkin saja dia udah mulai bisa nahan atau tumpah tapi sedikit misalnya gitu. Nah, itu teman-teman jadikan evaluasi setiap hari, ada nggak kekuatan dari bibirnya atau dari mulutnya semenjak lakukan latihan rutin ini gitu. Nah, itulah tadi video singkat untuk teknik yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Saya harap teman-teman bisa mencoba dan lebih rutin lagi supaya teman-teman bisa lebih cepat lagi pulihnya ya. Dan juga jangan lupa tetap kontrol ke dokter saraf atau ke fisioterapis terdekat. Juga perbaiki nutrisi atau obat yang masuk, dan pola tidurnya dibenerin lagi supaya masa pemulihannya bisa lebih maksimal. Oke? Dan pastinya jangan stres ya. Saya tahu teman-teman pasti akan sulit ya melewati masa-masa di mana kehilangan ekspresi itu membuat teman-teman mungkin kurang percaya diri. Tapi saya percaya bahwa teman-teman pasti bisa melalui semua ini dengan tetap happy ya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram. Dan mungkin kalau ada teman-teman juga yang sudah sembuh, boleh sharing pengalamannya teman-teman supaya bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang lain yang masih dalam masa pemulihan.